Jadi begini Abi, kalau melihat media-media yang beredar di medsos mengenai wabah ini sangat mengerikan sekali Abi. Nah, dalam segi penyebaran yang begitu cepat dan masif. Apakah hal seperti ini pernah terjadi di zaman salafus soleh mungkin atau bagaimana? Baik, Eh, kalau yang persis seperti ini atau yang disebut dengan corona, ini Abi belum pernah mendapatkan ya. Ini karena virus beberapa tahun yang lalu memang sudah ada, hanya memang variannya banyak ternyata kan. Itu. Nah ini yang sekarang terjadi wabah yang tadi disebutkan sungguh sangat mengerikan itu disebutnya COVID-19 gitu, atau COVID-19. Nah, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi di antaranya taun. Tentu taun tidak sama dengan ini. Hanya kalau dilihat dari wabah musibah yang luar biasa bisa menelan korban sampai ribuan, ya di antaranya taun. Bukan hanya di zaman Rasulullah, bahkan di zaman sahabat. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam riwayatnya, Sa'altu Rasulullah SAW, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ani ta'un, tentang masalah ta'un ini. Fa akhbarani annahu azabun yab'asullahu ala may yasha. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku bahwasanya ta'un itu merupakan azab Allah yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kepada orang yang Allah kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Lalu dalam lanjutan riwayat ini, falaisa min ahadin, maka tidak ada seorang pun yaqa'u ta'un, dalam riwayat yang lain falaisa min rajulin. Ada rajul, ada ahad sini. Yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi, tidak ada seorang pun yang tertimpa musibah ta'un ini lalu ia berdiam diri, mengisolir diri fi baladihi, di negerinya, di tempatnya, di kampungnya. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, fi baitihi, di rumahnya, atau ada yang menafsirkan juga di kamarnya. Orang yang sudah terinspeksi ya di kamarnya. Ya, fi baitihi sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar, lalu ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan ia mengetahui, ya, menyadari bahwa tidak ada suatu apapun yang menimpanya melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan untuknya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, dan riwayat Bukhari, ya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Artinya dia mendapat pahala sebagaimana yang didapatkan oleh pahala orang yang mati syahid, sama pahalanya. Ada yang unik di sini nih. Dalam memahami rahmatan lil alamin, wallahu a'lam bishawab. Dulu ada pada peristiwa Ta'un Amwas di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu mendatangi pasukan yang dikirimkan ke sana. Nah, ternyata pasukan itu sedang ditimpa musibah, yaitu berupa ta'un di kawasan Amwas, daerah Amwas, yang kampung Amwas ini berada di kawasan Damaskus, Suriah, ya, masih masuk distrik Damaskus. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab sampai di kawasan Sarag, para sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat kibar, dan juga dari Muhajirin dan Ansar, banyak yang menanti di kawasan itu. Itu kawasan sebelum masuk ke kawasan Amwas itu. Lalu kemudian dalam satu riwayat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepada beliau bahwa di sana terjadi musibah, lalu menyampaikan sabda Nabi SAW, jika terjadi wabah taun di suatu kawasan, maka janganlah kalian masuk kawasan itu. Namun jika terjadi wabah taun itu di kawasan di mana kalian tinggal di dalamnya, atau di kawasan tersebut, maka janganlah kalian melarikan diri dari musibah tersebut. Nah, lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dari Muhajirin dan Ansar, terutama para kibar sahabat, di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah,
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Auf dan lain-lain. Lalu ditanya nih, ya artinya beliau bermusyawarah. Maka di antara jawaban-jawaban beliau-beliau itu ada yang mengatakan, kharajtu li wajhillah, wahai Amirul Mukminin, saya keluar untuk jihad di jalan Allah. Maka tidak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi niat mulia saya ini. Karena saya sudah mantap niat untuk berjihad di jalan Allah. Termasuk tahun atau apapun, tetap kita harus bergerak maju terus. Sebagian lagi berpendapat tidak. Bahkan kami berpendapat jangan sampai masuk kawasan itu. Jadi berdasarkan hadis yang tadi disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Singkat kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan seraya memanggil semua sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansar, lalu beliau memberikan isyarat bahkan dengan ud ya waktu itu. Kata beliau, ini musbihun Allah. Kalau begitu saya memutuskan untuk kembali saja ke Madinah. Lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata kepada Amirul Mukminin, "Afiraran min qadrillah ya Amirul Mukminin?" Apakah engkau akan berlari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Lalu respon Sayyidina Umar bin Khattab, qala na'am, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita menghindar dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Aru'aita, tidakkah engkau perhatikan jika engkau memiliki onta, lalu kemudian engkau gembalakan di satu area, di mana di situ ada dua kawasan, ya, dua lokasi, satu lokasi subur, yang lainnya gersang, tandus kering. Jika engkau menggembalakannya di kawasan, di area atau di lokasi yang tandus itu juga berdasarkan takdir Allah. Demikian juga ketika kamu mengembalakannya di area ataupun lokasi yang subur, itu pun atas takdir Allah. Jadi kembali pada pilihan kamu. Maka ada sebuah kitab, punya kitab tuh yang disusun oleh Dr. Sa'id Rahman Al-Buti rahimahullah ta'ala rahmatullah. Ya, beliau menyusun kitab Al-Insan Bainal Musayyar wa Mukhayyar. Manusia antara disetir, digerakkan, diatur gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan pilihan. Nah, kesimpulan beliau bahwa manusia ada dalam beberapa hal yang memang tidak bisa memilih. Itu hak prerogatif Allah. Seperti ketika kita dilahirkan di satu daerah pada hari tanggal berapa, kemudian juga etnis apa, itu tanpa pesanan itu. Itu hak prerogatif Allah itu. Etnis Arab kah, Cina kah, Sunda kah, Jawa kah, atau Nusantara ini. Nah, itu tidak bisa kita memilih itu. Kemudian demikian juga kematian kita. Demikian jodoh kita. Ya. Nah, itu diantaranya. Tapi ada hal-hal yang memang diberikan kepada manusia untuk memilih. Itu seperti saat sekarang ini sedang berbicara. Abi pengen bicara sambil duduk, duduk. Aku pengen berdiri, berdiri. Gitu. Pengen jalan, jalan. Ada sesuatu yang akan menabrak, menghindar. Gitu. Nah, itu apa namanya diberikan, ada pilihan. Jadi tidak semuanya kita tawakal pasar dalam arti tawakal yang salah ya, berserah diri kepada Allah, seperti ada sahabat yang datang pada Rasulullah SAW dengan membawa onta, kemudian dia lepaskan begitu saja. Kata Nabi, mana ontamu? Saya tawakal ya Rasulullah, saya lepas di luar dan saya tawakal. Salah. Kalau ini bahasa gampangnya ya, ikat dulu baru tawakal kan gitu. Itu dalam hadis yang sangat masyhur dan hadis sahih. Itu ikat dulu baru tawakal. Nah, di sini tadi yang Abi maksud unik itu ada beberapa pemahaman sahabat. Di antaranya ini sudah terjadi nih khilafiyah dalam masalah menyikapi wabah nih ya, dari mulai dulu bukan sekarang saja nih. Di antaranya ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menjadi pimpinan pada saat itu, menjadi pemimpin pasukan ya di tahun Amwas itu, beliau menyeru kepada para sahabat, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini adalah kasih sayang dari Allah. Dan sudah banyak orang-orang yang soleh yang meninggal dunia, yang mati karena ini sebelum kalian. Singkat kisah lah. Lalu beliau memohon kepada Allah agar beliau pun terkena musibah itu. Dan benar Allah kabulkan, beliau wafat dengan tahun Amwas itu. Kemudian kepemimpinan diganti oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal pun menyerukan yang sama. Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah wabah ini rahmat dari Allah. Lalu beliau berdoa agar keluarganya pun mendapatkan musibah itu. Dan benar putranya yang bernama Abdurrahman terkena musibah itu dan wafat. Lalu beliau memohon kepada Allah agar beliau sendiri mendapat itu. Dan diijabah, beliau pun terkena musibah itu. Lalu beliau berkata di akhir hayatnya,
dengan musibah ini saya tidak lagi mendapatkan bagian dari duniaku. Begitulah. Sudah tidak ini dengan urusan dunia. Nah, namun di sini yang maksudnya gitu. Adapun Amr bin As, setelah itu beliau yang jadi pemimpin, ya, ini berbeda pendapatnya dengan sahabat-sahabat beliau yang lebih dulu nih memimpin pasukan. Kata sikap beliau bagaimana? Kata beliau kepada para sahabat, ayuhan nas, inna hadzal waja' idza waqa', wahai sekalian manusia, sesungguhnya wabah ini apabila terjadi, ya, yashta'ilu ishti'alan nar, ini persis seperti api yang membakar gitu, yang membakar yang sesuatu yang ini ya, wah, luar biasa gitu, ganas. Fatahassanu minhu fil jibal, maka bentengilah diri kalian di gunung-gunung sana. Nah, beliau yang memberitakan para sahabat ya untuk berlari, berpencar ke gunung-gunung itu. Ya, ke gunung-gunung untuk berlindung, dan ternyata aman setelah itu. Ya, nah itu bisa terputus tuh ya. Nah, jadi mengisolir diri lah, disuruh menghindari kawasan wabah itu, dan ternyata aman. Nah, ini di antara perbedaan pendapat di antara sahabat sudah terjadi pada saat itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.